Ketika cerita tawassul, di antara yang diceritakan Bali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi apa? Perilaku. Perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya, yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk tawassul. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu sering kritik Abu Hanifah. Jadi ini saya baca ini di halaman 100, jadi tawassul mulai halaman 9 berapa ini sampai halaman ini yang qala sami'tu Syafi'iyya yaqul inni la atabarraku bi Abi Hanifata wa aji'u ila qabri fi kulli yaumin zairan fa idza uridat li hajatun shallaitu rak'atain halaman 100 wa ji'tu wa sa'altu wa ta'ala al hajat indahu fama taqudu anni hatta tuqda. Kanal Imam Syafi'i ayyama huwa bi Baghdad yatawassalu bil Imam Abi Hanifah yaji'u ila dorihi fayusallimu alaihi wa yatawassalu ila Allah bihi fi qada'i hajati. Terus wa yatawassalu Imam Ahmad bi Imamina Syafi'i. Jadi di antara yang diceritakan Mbah Ali Maksum itu betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih karena beliau tidak percaya ada istihsan. Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan dan kita tahu lah ikhtilafu Syafi'i wa Abu Hanifah itu besar sekali. Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh. Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah, karena takut orangnya itu izin. Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat, nanti orangnya malu. Jadi setingkat Robi'ah Adawiyah itu beliau di rumah ada maling itu sembunyi. Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu, gak ada yang dimaling. Malu sama malingnya karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong itu. Itu Robi'ah sabda sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah. Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawassul. Nah saya berharap tawassul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan Bali di sini dulu istaqa Umar bil Abbas. Kata siapa tawassul harus dengan Rasulullah SAW? Dulu istaqa Umaru bil Abbas. Sayyidina Umar itu tawassul istisqa dengan Sayyid Abbas. Padahal kita tahu Sayyid Abbas ini tidak nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawassul sama Abi Hanifah. Sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawassul dengan Abu Hanifah. Seargumentatif itu. Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir. Ya saya ulang lagi, ada cerita di sebuah tafsir. Kenapa Nabi Musa ditanya Allah wa matilka biyaminika ya Musa? Ma'ana wa ta'ala a'lam. Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa. Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi. Orang dipanggil Bali Maksum pasti grogi. Santri dipanggil Mbah Mun pasti grogi. Kenangan saya setiap dipanggil Mbah Mun ya mesti tanya. Yang ringan-ringan. Wis sarapan ya. Arung sarapan ya sarapan. Pas sarapan ya yang kan. Tanduk mangan sing enak. Orang santri atau mangan enak. Ya gak pernah ngomong yang penting. Ngendikan yang penting. Nah karena Nabi Musa ini grogi. Ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan, sahaja itu gak apa. Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa juga ringan. Ya Nabi Musa itu sampai lali, itu pangeran, sing ya'lamu sirra wa akhfa. Diterang. Niki tongkat Gusti. Gunane kathah Gusti tongkat iki. Qala ya aso ya atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami wal ya fiha ma'arifu ukhra. Oh tongkat Gusti niki penting mesti. Nggih nak. Dia macam-macam lah Gusti. Atawakkau 'alaiha wa ahusyu biha 'ala ghanami kangge menghalukan wal. Masih terang terakhir dan yang lain-lain Gusti. Wal ya fiha ma'arifu ukhra. Sehingga akhirnya rileks. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran itu gak seserem yang saya bayangkan gitu. Pertanyaannya ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di Manaqibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang Manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW itu yubahi di umati, saking yubahinya sampai ngendikan ulama umati ke anbiya Bani Israel.
ulama umatku itu pinternya atau statusnya itu mirip-mirip lah. Kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip gaya ulamanya nabinya Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa? Nabi. Sehebat-hebatnya ulama itu kan tidak akan yabluhu darajatan nubuwah atau yartaqi ila darajatin nubuwah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil. Yang dipanggil Imam Ghazali. Ya Nabi Muhammad juga gak mau kalah itu. Kalau manggil ulama RT ya kalah keok. Gitu. Akhirnya Imam Ghazali datang, ditanya sama Musa, Mas Muka, nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Itu disebut panjang sih. Nabi Musa guyu-guyu. Kamu lama kok ngomong yang nggak penting. Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu. Dianggap itu satu kesalahan. Masa tanyanya nama kok ditanya jawabnya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak mencibir, agak gimana itu terus saya Imam Ghazali, kalau ini masalah, lebih masalah jenengan. Apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya'lamu sirra wa akhfa, dan Allah hanya tanya wa ma tilka biyaminika ya Musa. Harusnya jenengan jawab asoya titik, bukan kepanjangan. Atawakkau 'alaiha wa syubha itu kepanjangan. Allah tanya yang di bawah kamu itu apa? Yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya asoya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu? Sampai terakhir waliya fiha ma'aribu ukhra. Terus pinter tenan jadi gitu. Terus ada Nabi Musa terus bilang, ya pinter tenan aja gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan, kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya keok lah kira-kira gitu. Tapi ini cerita dalam khazanah keilmuan. Benar yang dikatakan Huzofur. Saya termasuk orang yang pernah mondok Lirboyo Pasanan. Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil, tahun berikutnya Gus jenengan disuruh. Pokoknya anakku bosak wulan lah kudu tahu mondok Lirboyo. Biar aku tahu ngaji Wakarim. Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya. Jadi saya pernah 1 bulan tuh di Lirboyo. Karena saya ini santri beling ya, kontraknya pokoknya penting ziarah Bakarim. Biasanya nggak pernah ngaji ya, pokoknya gerbar ngisa. Ziarah ya sudah. Ngaji subuh sih ingat saya sama Gus Imam. Itu dari 17 hari ingat saya ngaji 2 kali. Tapi kalau ziarah ke Bakarim sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh ziarah. Sampai seperti itu. Dan saking senengnya bangun sama Bakarim sama masih ingat. Ngamplopi salam tempel itu masih ingat untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam, untuk Gus Kafabi, termasuk untuk Gus Maksum. Itu malam-malam saya dijak ngamplopin. Zaman itu sama masih ingat selawewu. Zaman itu kos 1 bulan itu 13.000. Jadi kira-kira kalau 25.000 itu untuk kos 2 bulan. Jadi saya krusnya itu pakai kos. Saya masih ingat Mondok Sarang itu kos 1 bulan 13.000. Berarti kira-kira 500.000 itu di amplopin sendiri sama Bang. Ini untuk Gus War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus. Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah dibangun. Itu bangun hormatnya sampai untuk jatah salam tempel. Lah yang ribet kebalikannya, kita pulang Gus Imam karena melihat Gus Kamil ini putrane Mbah Mun, Gus Kamil disangoni. Saya juga disangoni karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak D saya, sama keluarga saya. Itu kata Gus Kamil setelah keluar, mau kamu nih gua abal ya, berarti gua aku. Karena ini penting, ini kalau sampai dianggap tukar guling, ribet deh. Jadi ditakwil sendiri lah, mau kamu nih gua abal ya, boten wis, yes berarti halal. Tapi sama Mbak Mun ya ditanya. Ditanyanya bukan apa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah, saling itu sudah fakatimu bene adena juakum apa? Sotaku. Sehingga ketika Kapya ini punya Bali Maksum alim alama, kemudian melahirkan murid-murid yang juga ibar kayak Mbak Warsun bisa ngarang Kamus Al-Munawir, Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir. Saya itu punya semua. Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini tidak kalah sama produk-produk yang di sana. Bahwa produk di kita ini sudah cukup untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbak Zubair ke Mekah ya sudah alim alama. Gus Zufur ke Al-Azhar sudah alim. Semua teman-teman kita ke Mekah itu sudah alim semua. Padahal produk mondoknya ya tadi. Mau digojlok kiai ini, terus mangkel be keamanan biasanya. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi bukan berarti gojlok ibunya Gus Mafto enggak, biasanya keamanan tuh musuhnya apa? Banyak. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujjah dan dengan tadwin, dengan pembukuan.
Saya punya sekian cerita ya. Misalnya dulu kita mungkin iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Sehingga di antara doa Nabi yang nggak dikabulkan Allah, nggak boleh dikabulkan sama Allah, nggak boleh. Bukan berarti nggak mustajab. Redaksinya famana aniha, memang nggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu, tapi famana aniha. Di Al-Marrah As-Salisa ini Nabi dilarang, yaitu melarang umat Islam itu jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri. Itu kata Allah, ya tidak bisa kata Allah, kalau itu tidak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita nyontohkan sederhana. Kira-kira kalau saya tukaran wek Gus Zofuru, Mbah Mun luwih ikhlas dibanding ditukari wong liya. Nek ana kakak ditabuk adik, wong tua luwih ikhlas dibanding ditabuk tangga. Barokahnya membaca kita lebih mentoleransi. Kalau ada Mbah Hashim dikritik Mbah Fakih Mas Kumambang, kita ikhlas itu. Tidak dikritik guru PAUD, itu kan? Atau dikritik orang-orang yang nggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran, justru bagus kiai tukaran dibanding kiai dikritik guru PAUD atau dikritik orang-orang yang nggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi tahu. Dulu Mbah Mun sering cerita, ini masih cerita silsilah ya. Jadi Mbah Ali Maksum tadi kita tahu di antara guru besarnya Mbah Ali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Kiai Mahfud Termas. Mbah Dimyati ini adik Kiai Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Razak, juga punya saudara namanya Dahlan, itu yang membawa Thariqah Syadziliyah di Solo Raya, yang sekarang alhamdulillah diteruskan Gus Wafi. Dulu di antara pesannya Mbah Mun ke saya, hak Wafi kandani kon ziarah ning Mbah Dimyati. Mergo Thariqah Syadziliyah dulu itu yang bawa keluarganya Mbah Dimyati. Jadi semuanya ini masih dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah pesan saya karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa Qiraah Sabah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau bilang paling yang pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah. Tapi yang jelas mimman istahara lah. Mimman istahara yang membawa Sabah ke sini itu adalah Mbah Munawir. Terus beliau ngajarkan diantaranya ke Mbak Arwani pakai kitab Satibi, pakai kitab Nazmus Satibi. Terus Nazmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis. Yang nulis dulu Mbak Dola Salam. Bapak saya itu murid Mbak Dola. Dulu Mbak Dola sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang. Bapak saya sebelum ngaji di Mbak Dola sudah hafal Quran lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaidi. Yang Ki Zubaidi akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Syuaib. Jadi buyut saya kandung ini namanya Sofia, itu angsal keluarga Lasem, yang adiknya Sofia ini punya adik Badiah yang jadi ibunya Ki Sahal. Ki Sahal punya Mbak Yu namanya Muzayanah, punya di Garwo Ki Mansur punya anak Gus Qayyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gus Zofur, ibunya Pak Maftu itu semuanya di Lasem. Karena saya dari keluarga Gen ya Lasem, dari keluarga sanad guru ya Lasem. Tapi Lasem Badawi itu dulu ngajinya di Mbah Umar Harun di Sarang. Nah, Mbah Umar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Ahmad Zaini Dahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan. Terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum bukan Bali, biografinya Mbah Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar, namanya Haidar bin Hasan bin Sodaqoh bin Ahmad Zaini Dahlan. Nah, Habib Haidar ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar. Itu kakaknya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul I'anah. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari mbahnya Mbah Mun namanya Ahmad bin Syuaib. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal. Dibawalah ke sarang jadi metode muhafadzah. Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas. Dulu nggak ada muhafadzah untuk kenaikan kelas ya, supaya orang alim itu harus hafal. Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadzah. Jadi semua ini sanad harus kita ingat supaya kita bisa menjaga tradisi. Termasuk tradisi ini kiai seneng jagungan, terus ngomong penting. Itu juga sanad. Setahu saya Mbah Mun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus. Saya punya kenangan tuh yang dulu agak iskal tuh begini. Ada isu lah, entah isu entah hoax entah apa, ada kaji gitu agak beling itu, pokoknya beling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa. Pokoknya beling gitu. Ketika Mbah Mun dilaporin tamu kalau kaji itu beling sama rondo itu, Mbah Mun tanyanya lucu. Lu ayu no cung. Wahyu banget Mbah. Wahyu. Itu bapak juga bakas ayu nih. Dulu saya sekali ini kiai kok bakas wong ayu, bakas budine barang lah kira-kira gitu.